Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang sukses di masa pandemi corona ini. Ayat firman Tuhan yang saya akan ambil adalah dari Mazmur 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mari kita membaca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di masa pandemi ini selalu di setiap situasi dan kondisi, baik dalam masa pandemi ini maupun masa-masa kapanpun, selalu ada dua tipe orang. Yang satu adalah tipe orang yang bisa berhasil dalam setiap situasi dan kondisi. Ada orang yang selalu gagal pada saat situasi dan kondisi berubah. Mengapa ada orang yang berhasil dan selalu ada orang yang gagal? Padahal masa dan musimnya sama, tahunnya sama, namun di tahun yang sama ada orang yang sukses dan ada orang yang gagal atau kurang berhasil. Firman Tuhan hari ini akan mengajari kita bagaimana supaya kita sukses di masa pandemi ini atau di tahun-tahun mendatang, supaya kita bisa lebih mengerti apa yang menjadi message Tuhan di dalam Mazmur 1 ini. Kita akan sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, supaya bisa membuat kita sukses di masa pandemi ini. Kegagalan setiap orang atau kegagalan dari beberapa orang dalam menghadapi pergumulan permasalahan, baik dalam bisnis, ekonomi, keluarga, kesehatan, dan lain-lain sebagainya, yang sering terjadi adalah hal yang pertama, yaitu yang di ayat yang pertama yang kita bisa pelajari. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ayat yang pertama, yaitu yang pertama adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik seperti apa? Dalam situasi dan kondisi apapun, janganlah kita mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang membuat kita lemah, membuat kita down, membuat kita makin terpuruk. Dalam situasi misalnya contoh, pada saat kita sakit, jangan mendengarkan orang bilang, aduh kalau sakit begini kemungkinan sembuhnya kecil. Kalau bapak ibu sakit seperti ini, tetangga dan saudara saya meninggal kemarin. Kita mendengarkan nasihat-nasihat orang fasik, nasihat orang-orang yang tidak percaya dan beriman kepada Tuhan. Demikian juga nasihat-nasihat pada saat kita ekonominya sedang terpuruk ataupun mungkin bermasalah dalam pekerjaan kita. Jangan kita mendengarkan bahwa sekarang cari pekerjaan susah, sekarang bisnis susah, apapun susah. Bisnis kemarin saya tutup, tetangga-tetangga itu yang kemarin di depan-depan ruko tutup semua. Jangan dengarkan nasihat-nasihat orang fasik. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi pergumulan permasalahan apapun, baik masa pandemi maupun masa-masa yang akan datang. Hal yang kedua,
tidak berdiri di jalan orang berdosa. Pada saat pandemi seperti ini, pada saat situasi kondisi yang seperti apapun, jangan kita bertambah runyam dengan kita berbuat dosa. Justru kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan, semakin hari mencari hadirat Tuhan, semakin hari semakin intim dan akrab dengan Tuhan. Justru jangan situasi seperti ini kita perburuk dengan kita pergi ke tempat-tempat yang negatif, kita bergumul dengan dosa kita tidak meninggalkan dosa kita, malah kita melakukan hal-hal yang berdosa. Kita terjerumus dalam narkoba, kita terjerumus dengan obat-obatan, karena kita dengan alasan kita lari dari kenyataan. Ingat keluarga, ingat masa depan. Jangan kita perburuk dengan dosa kita. Justru kita harus tinggalkan dosa kita. Hal yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh artinya apa? Pencemooh artinya orang-orang yang selalu mengeluh, selalu berbicara negatif. Jangan kita duduk di antara orang-orang pencemooh. Di masa-masa pandemi ini, justru kita harus duduk kepada orang-orang yang optimis, bertemu dengan orang-orang yang optimis, bertemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Itulah hal yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi ini. Tiga hal yang tadi yang saya sebutkan di atas adalah hal-hal yang harus kita hindari di masa-masa pandemi ini, supaya kita bisa survive. Kita bisa terbang seperti Raja Wali bersama dengan Tuhan. Karena percayalah bahwa anak-anak Tuhan akan dibuat sukses. Anak-anak Tuhan seperti dikatakan di ayatnya yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayo Bapak Ibu, semangatlah. Jangan kita down. Jangan kita merasa bahwa kita perlu dikasihani, kita perlu mengasihani diri sendiri. Ingat, 3 poin hal yang tadi saya ulangi adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan dengerin orang-orang yang berkata negatif. Yang kedua, jangan kita berdiri di jalan orang berdosa. Jangan kita menambah kesulitan kita, kesukaran kita dengan kita berbuat dosa. Dan tidak berkumpul dalam kumpulan pencemooh. Jangan bergosip, jangan berbicara yang negatif-negatif. Tapi teruslah berusaha, karena percayalah bahwa ada masa depan di dalam Tuhan. Berikutnya adalah hal-hal yang harus kita perhatikan untuk bagaimana kita bisa sukses di masa pandemi ini. Hal yang pertama adalah kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, selain kita menghindari 3 hal tadi, yang pertama adalah kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Mengapa dikatakan kesukaannya harus dengan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam? Banyak pergumulan yang saya hadapi juga. Tapi saya merasa pada saat saya bergumul, yang harus saya cari adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jangan selalu berdoa bertanya bahwa bagaimana Tuhan, suara Tuhan seperti apa? Saya mau dengar suara Tuhan. Saya ingin petunjuk Tuhan, sehingga tidak pernah ada yang dilakukan. Kita stay dan terus stay. Come on. Melangkah. Bagaimana caranya? Merenungkan Taurat siang dan malam. Baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan mengandung kekuatan. Di dalam firman Tuhan mengandung teguran. Di dalam firman Tuhan mengandung petunjuk-petunjuk Tuhan yang menguatkan kita. Pada saat kita ambil suatu keputusan, firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Pada saat kita sedang bergumul, firman Tuhanlah yang akan menegur kita, akan membuat kita mengerti bagaimana seharusnya kita berbuat.
Roh Kudus akan mengingatkan kita firman-firman yang pernah kita baca. Roh Kudus tidak bisa mengingatkan kita firman tanpa kita membaca firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan terlebih dahulu, sehingga Roh Kudus bisa mengingatkan kita firman-firman yang sudah pernah kita baca, firman-firman Tuhan yang sudah pernah kita renungkan. Bagaimana Roh Kudus bisa berkata dalam hati kita, dalam pikiran kita tentang firman Tuhan? Tanpa kita membaca firman Tuhan, tidak bisa. Kita harus baca firman Tuhan dulu. Kita harus merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Baru Roh Kudus akan mengingatkan kita firman demi firman. Firman demi firman akan diingatkan. Ini firman ini. Ini firman ini. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan akan menerangi jalan-jalanmu dan sebagainya. Tuhan adalah gembalaku. Akan menuntun kepada air yang tenang. Dan sebagai banyak firman-firman Tuhan yang menguatkan. Yuk kita sama-sama. Hal yang pertama adalah kesukaannya Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini ayat yang ketiga. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hal yang kedua yang kita harus pelajari adalah segala sesuatu ada musimnya. Segala sesuatu ada waktunya. Percayalah, kita harus banyak menabur, dan menabur. Karena suatu saatnya nanti ada musimnya kita menuai. Karena di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, Bapak Ibu. Melalui renungan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita banyak menabur. Yuk kita banyak melakukan usaha-usaha, bisnis-bisnis, pekerjaan, melamar pekerjaan. Bila Bapak Ibu yang sedang membutuhkan pekerjaan, jangan melamar 1-2 perusahaan. Melamarnya 10, 20, dan percayalah pada waktunya akan dibuat berhasil. Apa yang pada saat musimnya akan menuai. Jadi jangan kita melakukan sedikit usaha, tapi usaha harus banyak. Karena percayalah pada saat usaha kita banyak, apa yang diperbuatnya berhasil. Mungkin kita melakukan usaha 1 belum berhasil, usaha 2 belum berhasil, mungkin usaha yang ketiga kita berhasil. Karena percayalah bahwa segala sesuatunya ada musimnya. Jadi jangan kita patah arang, patah semangat bahwa kita sudah usaha, 1 usaha gagal, usaha yang kedua gagal. Percayalah bahwa kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Semua yang kita kerjakan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu buahnya, yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Makanya percayalah Bapak Ibu. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah segala sesuatu ada waktunya. Kita harus beriman dan harus terus melangkah, terus banyak berbuat, terus banyak menabur. Percayalah bahwa apa yang diperbuatnya apa yang diperbuat kita selalu dibuat Tuhan berhasil. Itulah di ayat yang ketiga kita bisa pelajari. Dan hal yang berikutnya adalah kita berbeda dengan orang fasik. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dalam ayat yang keempat adalah bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Kita bukan orang fasik Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama melangkah. Percayalah bahwa saat kita takut Tuhan, saat kita percaya Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita yakini bahwa kita selalu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan kita beriman bahwa segala sesuatu ada musimnya. Yang ketiga adalah kita bukan orang fasik. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak akan seperti sekam yang ditiup angin. Semangat Bapak Ibu, percayalah. Renungan firman Tuhan ini menguatkan dan bagi Bapak Ibu dan juga menguatkan buat saya bahwa
musim apapun, masa apapun, tahun berapapun, ada permasalahan COVID atau tidak pun, percayalah, saat Bapak Ibu pegang 3 hal. Yang pertama adalah bahwa jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, itu yang harus kita tinggalkan. Yang kedua adalah jangan berbuat dosa, itu hal yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah tidak kumpul dalam pencemooh. Tinggalkan semua hal-hal yang negatif itu, supaya kita bisa kejar hal-hal yang 3 hal yang berikutnya adalah kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kita adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan segala sesuatu ada musimnya. Yang ketiga adalah kita bukan orang-orang fasik, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bukan anak ayam, Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang akan dibawa Tuhan terbang tinggi, mengatasi segala pergumulan permasalahan. Bila Bapak Ibu sedang sakit saat ini, percayalah, berdoalah. Lakukan yang kita bisa lakukan. Kita ke dokter, kita ke dokter. Ya, bila kita perlu ke dokter, kita ke dokter. Bila kita sedang usaha, sedang lemah, sedang sepi, lakukan terus usaha-usaha lain. Kerjakan terus, jangan patah semangat. Bila kita sedang butuh pekerjaan, melamarlah sebanyak-banyaknya. Jangan kita pesimis, karena percayalah segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya, dan kita akan dibuatnya berhasil. Yuk kita sama-sama semangat, dan belajarlah untuk memberi semangat kepada orang lain. Karena kita diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain, bukan hanya buat diri kita sendiri. Saya berharap video YouTube ini bisa menguatkan Bapak Ibu untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa tidak ada pergumulan apapun yang sulit, tidak ada masalah apapun yang sulit, tidak ada masalah yang tidak selesai. Segala sesuatu ada ujungnya, segala sesuatu ada penyelesaiannya, karena kita masih tinggal di dalam Tuhan, dan semua akan indah pada waktunya. Semoga renungan firman Tuhan ini menguatkan, dan percayalah bahwa selama ada Tuhan di samping kita, selalu ada solusi buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.